Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live semuanya? Gimana kabar kamu hari ini? Yuk tulis di kolom komentar dan ceritain apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Barangkali bisa membantu apabila ada kendala atau apapun yang mengganggu perasaan kamu. Bersama aku Devi Puspita, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi. Oke, di video ini mungkin akan singkat aja. Untuk kamu yang masih sungkan atau suka menahan diri apabila ingin menyampaikan sesuatu yang gak kamu suka ke orang lain. Kita hidup itu berdampingan dengan banyak orang dengan keanekaragaman karakter masing-masing. Orang A, B, C, D, E, F, K, dan seterusnya itu punya karakter-karakter yang berbeda. Kita nggak bisa mengharapkan semuanya itu setuju apa yang kita katakan terhadap apa yang kita katakan, ataupun sebaliknya. Kadangkala mereka mungkin meminta kita untuk melakukan sesuatu atau menerima sesuatu, tapi ternyata ketika kita mengolahnya dan menerimanya, kita pikir itu tidak sesuai dengan value kita misalnya, tidak sesuai dengan bagaimana prinsip hidup kita. Dan inilah yang menyebabkan kadangkala seperti ini, ketika kita ingin memberikan respon, ada masih banyak sekali rasa sungkan yang membuat kita menahan apa yang ingin kita katakan. Misalnya seseorang minta bantuan kamu sesuatu. Pada saat itu kamu sedang sibuk atau punya prioritas sendiri terhadap apa yang kamu pegang atau kerjakan misalnya. Di sini kamu mencoba untuk mengutarakan bahwa aku lagi sibuk nih, jadi mohon maaf belum bisa membantu mengerjakan pekerjaan kamu misalnya seperti itu. Kamu pengennya ngomong seperti itu, tapi alhasil karena rasa sungkannya ini mendominasi, kamu akhirnya ngomong, oke, aku kerjakan. Terus ketika kamu mengerjakannya, kamu memaksakan diri, padahal kamu punya prioritas sendiri yang harus selesai pada hari itu juga. Akhirnya kamu semakin ribet, terhadap pekerjaan kamu belum selesai, ketambah pekerjaan yang lain, tapi kamu sudah terlanjur bilang iya. Karena perasaan sungkan tadi, akhirnya kamu malah stres dengan situasi yang kamu hadapi sendiri. Hanya karena takut atau sungkan ngomong tidak atau mohon maaf. Jadi dalam hal lain pun juga sama, ketika seseorang mungkin hobinya itu ngajak kamu nongkrong terus, misalnya pada saat itu kamu punya tugas lain atau kamu sedang menghemat lah atau punya kepentingan lain sehingga kamu nggak mau boros waktu dan memilih untuk stay at home misalnya seperti itu. Tapi kamu merasa sungkan atau nggak enak ketika mau menolak teman, ada perasaan takut gimana nanti kalau dia marah ya, gimana nanti kalau dia nggak mau temenan sama aku lagi ya, gimana kalau misalkan dia nggak mau temenan, lalu aku mau temenan sama siapa. Akhirnya kembali lagi kamu bilang oke, ayo jalan, padahal di saat itu kamu punya tugas lain atau sedang memprioritaskan sesuatu, entah itu kamu pengen menghemat, entah itu kamu sedang belajar untuk mempersiapkan ujian dan sebagainya. Karena kamu takut ditinggalkan teman kamu, akhirnya kamu memilih bilang iya ketika seharusnya kamu mau ngomong bilang tidak. Jadi dalam hal ini nggak masalah, kita harus belajar menolak dengan baik suatu permintaan ketika itu tidak sesuai dengan kehendak kamu. Kita belajar untuk speak up, kita belajar untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Yang kamu rasakan A, yang kamu sampaikan juga A, bukan sebaliknya. Nanti kenapa? Karena bisa menyiksa diri kamu sendiri. Nanti kamu jadi lebih banyak menahan segala sesuatunya. Ketika kamu menahan itu, kamu malah bermasalah dengan diri kamu sendiri. Ketika mengambil keputusan yang besar, kamu lebih memperhatikan atau memikirkan itu caranya kayak gimana pendapat orang lain ya, kalau misalkan aku mengambil keputusan ini, mereka suka atau enggak ya. Misalnya contoh aja, kalau kamu beli baju, ketika kamu banyak memikirkan pendapat orang lain dan ketika kamu banyak memikirkan bagaimana pendapat orang lain, terus kemudian kamu menahan diri karena sungkan dan sebagainya, pengen menyenangkan orang lain. Contoh mau beli baju, kamu akan mikirnya bukan apa yang nyaman buat diri kamu, tapi kira-kira orang lain suka atau enggak ya. Nah, ketika contoh kamu ngajak teman-teman, kamu tanya ke teman kamu, ini bagus nggak sih buat aku? Teman kamu bilang, oh ini bagus. Tapi padahal di situ kamu punya pilihan lain yang lebih nyaman kamu pakai. Akhirnya kamu beli yang pilihan dari teman kamu tadi. Ketika kamu beli dari pilihan teman kamu, terus kemudian di suatu acara kamu pakailah baju itu. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang lain atau tamu-tamu lain di sebuah acara itu, ada orang yang bilang, kok kamu pakai baju gitu sih? Kayaknya nggak cocok deh, kamu pantasnya pakai seperti ini. Kamu akan terganggu lagi dengan perkataan mereka. Gitu juga nanti ketemu orang lain, akan ada orang yang suka kamu pakai baju itu, dan akan ada orang yang merasa itu tidak cocok ketika kamu pakai, karena di sini kesukaan orang itu kan beda-beda. Tapi yang penting adalah bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri. Ketika kamu selesai berjumpa orang yang menegur kamu nggak pantas pakai baju itu tadi,
terus kamu bertemu dengan orang lain lagi, dan beberapa orang yang berbeda. Di sini yang selalu berubah adalah orang-orangnya dengan pendapat yang berbeda-beda juga. Tapi yang tidak berubah adalah diri kamu sendiri. Jadi biasakan untuk mengatakan atau mengekspresikan perkataan yang ingin kamu katakan. Dalam hal ini adalah menolak tadi dengan kalimat yang lebih sopan, dengan kalimat yang bagus. Bagus dalam hal ini bukan kalimat yang puitis seperti itu ya, tapi kalimat yang kamu jaga, atau kalimat yang sopan tadi, sehingga tingkatan menyakiti hati orang lainnya itu lebih kecil. Karena cara kita berkomunikasi sama orang lain kan juga kita tahu ya gimana kata-kata ini tuh kira-kira menyakiti atau enggak. Kata ini kayaknya lebih sopan, lebih enak kalau didengar. Misalnya contoh, kamu mau menolak seseorang, kamu bisa bilang, mohon maaf ya, ini aku ada prioritas nih, untuk saat ini aku belum bisa bantu kamu ya, mungkin next time, seperti itu. Atau lain lagi, kalau misalkan kamu bisa bilang, mohon maaf, next time kita ketemuannya lebih tepat waktu ya, soalnya masih banyak tugas nih. Kalau misalkan ini terkorbankan dengan terlambat seperti ini, akan ada yang lain dikorbankan juga. Mungkin kamu bisa bilang seperti itu. Diawali dengan mohon maaf ya, insya Allah kok pasti orang yang kita ajak komunikasi, orang yang kita tolak pada saat itu, dia pelan-pelan akan mengerti apa maksud kita dan juga kondisi kita seperti apa. Jadi seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan penolakan dari orang lain, jangan buru-buru berpikir, orang ini nggak suka ya sama saya ya, atau pikiran-pikiran jangka pendek seperti itu. Karena di sini kita tidak tahu kondisi real mereka itu seperti apa, sehingga mereka menolak permintaan kita. Karena setiap orang punya kondisi masing-masing yang mungkin tidak diceritakan kepada diri kita. Gitu juga dengan diri kita, kan kadang-kala ada sesuatu yang tidak perlu dijelaskan ke orang lain, karena kalau kita ngejelasin ke orang lain, kadang mereka nggak ngerti apa yang kita katakan, seperti itu. Jadi biasakan untuk speak up. Ketika kamu pengennya ngomong tidak, ya katakan tidak. Ketika kamu pengen ngomong iya, katakan iya. Katakan apa yang kamu rasakan atau kamu alami, bukan kamu alami sih, tapi apa yang kamu rasakan pada saat itu, sehingga tidak ada lagi emosi yang ketahan-ketahan dari dalam diri kamu, dan imbasnya kamu menjadi lebih lega dan lebih tenang dan lebih ringan menjalani hari-hari kamu. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa belajar ya mulai sekarang untuk belajar ngomong tidak, dengan diawali mohon maaf dengan kata yang sopan tentunya. Jadi seperti itu. Sampai jumpa di next video. Terima kasih orang-orang pembelajar, teman-teman @life semuanya. Terima kasih sudah support channel ini, dan semoga kedepannya lebih bermanfaat dan lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Sampai jumpa di next video bersama aku, Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.